Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Oke, jadi baik, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan contoh soal dari logika. Nah, untuk kata kuncinya sudah kita bahas di video materi pembelajaran logika. Yang pertama terkait dengan negasi atau ingkaran. Ya, merupakan pernyataan yang isinya mengingkari pernyataan atau bersifat kalimat sangkalan. Kemudian pernyataan konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan di dalamnya bernilai benar. Kemudian jika salah satu pernyataan bernilai salah, maka pernyataan konjungsi juga akan bernilai salah. Kemudian pernyataan disjungsi hanya akan bernilai salah jika kedua pernyataan yang terdapat di dalamnya bernilai salah. Jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka pernyataan disjungsi juga akan bernilai benar. Kemudian implikasi akan bernilai salah jika dan hanya jika sebab bernilai benar namun akibat bernilai salah. Kemudian biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibatnya atau pernyataan P dan Q bernilai sama baik, itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, kita perhatikan untuk latihan soal ya. Di sini yang pertama ada tabel kebenaran. Terdapat premis P dan premis Q, di mana kita akan mencari ingkaran dari P, yaitu kebalikan dari premis P. Ingkaran dari Q, kebalikan dari premis Q. Kemudian ingkaran P kita hubungkan implikasi terhadap Q. Ya, maka jika ingkaran P terhadap Q benar salah, maka akan bernilai salah, selebihnya akan bernilai benar. Ya. Kemudian untuk P implikasi ingkaran Q juga sama, ingkaran P implikasi ingkaran Q juga sama, kemudian ingkaran Q implikasi ingkaran P juga sama, dan yang terakhir Q implikasi P, atau akan bernilai salah jika Q-nya benar dan P-nya salah. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk contoh berikutnya juga masih sama. Kita memiliki premis P dan premis Q. Kita akan mencari premis negasi P, yaitu kebalikan dari premis P. Nah, untuk ingkaran P atau Q, ya, di mana untuk untuk salah benar maka akan bernilai benar, untuk salah benar akan bernilai salah, kemudian benar salah akan bernilai benar. Kemudian yang terakhir, benar salah akan bernilai benar. Sedangkan untuk P implikasi Q, ya, untuk pernyataan atau premis P bernilai benar, kemudian Q-nya bernilai salah, maka ia akan bernilai salah. Nah, kemudian di sini bentuklah tabel kebenaran dari proposisi majemuk. Ya, di sini terdiri dari 3 premis, yaitu P, Q, dan R, di mana kita akan menyatakan ya, apakah pernyataan tersebut sesuai dengan tabel kebenarannya. Jadi kita jabarkan satu persatu ya, sesuai dengan pernyataan yang ditanyakan. Oke, ada P dan Q atau ingkaran Q dan R. Ya, kemudian kita dapat peroleh hasilnya yaitu true, 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 false, 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 true, dan false. Oke, kita lanjut terkait dengan pembahasan tautologi, atau jika kita melakukan tabel kebenaran pada pernyataan lalu kita memperoleh hasil true semua, maka itu disebut sebagai tautologi. Sedangkan kalau misalkan hasilnya kita peroleh nilainya adalah false, maka itu disebut sebagai kontradiksi. Dan yang terakhir, untuk 2 buah proposisi majemuk, ya, kita akan melihat terkait dengan ekivalennya. Nah, kita melihat untuk tanda berwarna merah, ya, ketika kita melihat ternyata hasilnya untuk tabel kebenarannya adalah sama atau ekivalen terhadap ingkaran P dan Q, dan juga ingkaran P atau ingkaran Q. Hasilnya adalah false, true, 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 kemudian juga false, true, true, true. Nah, pernyataan ini atau hasil dari pernyataan tersebut disebut sebagai ekivalen.
Nah, di sini ada beberapa contoh, kurang lebih ada 5 untuk teman-teman sebagai latihan ya, sehingga lebih memahami terkait dengan penerapan dari materi logika. Oke, demikian untuk pembahasan video kali ini. Selalu sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.